Oke, ini untuk teman-teman di luar sana yang bilang kalau misalnya looks itu nggak penting. Ini gue mau bilang bahwa kalian tuh bullshit. It's bullshit. Oke, ini gue nggak tahu nih. Lu percaya nggak ada yang namanya itu jatuh cinta di waktu yang salah? Jatuh cinta pada orang yang tepat di waktu yang salah, sehingga kamu nggak merasa cinta itu bisa dilaksanakan. Benar. So you gave it up? Oh my god, so painful. Halo semuanya, welcome back to Core Podcast, and today we're gonna have a very special episode because this one I'm gonna take over the podcast, okay? Wow. I will be the main host. Ya, finally setelah sekian lama guys. Taking over lagi. Apa nih terakhir kali take over ya? Udah lama banget. I never have the throne, okay? I never. Bentar. Biasanya kalau misalnya Chief yang take over nih, episodenya itu pasti berhubungan tentang relationship lagi nih. Apakah kita akan ngebahas tentang relationship lagi hari ini, Ci? I don't know ya. Aku nggak bener-bener pengen ngebahas soal relationship. I do want to talk about men. Men? Yeah. Men literally cowok gitu? Cowok iya. And Okay, that is why it's impossible for you to host the podcast because I want to ask a lot of questions regarding men. Oke. Bring it up. Oke, sorry. Karena aku hostnya, kemungkinan aku akan ngomong banyak bahasa Inggris. So just bear with me with this episode. Tak bisa bahasa Inggris lah, Ci. Still on the agree or disagree segmen. Apa sih ya sebutannya? Section. Oke. Segmen. Still agree or disagree. Hari, agree or disagree, cowok itu selalu tahu tipe cewek seperti apa yang bakal dia suka. Disagree. Oke. Karena gini ya, gue nggak tahu cowok lain itu kayak gimana. Tapi bahkan buat gue sendiri itu, gue bahkan nggak tahu gitu kriteria cewek gue tuh kayak gimana. Sampai orang-orang di sekitar gue tuh yang sadar sendiri, ternyata Hari itu suka tipe cewek yang seperti ini. Tapi but do you agree with them? I don't know, because karena gue nggak pernah melihat ciri-ciri seseorang itu harus persis seperti ini gitu. Kayak gue nggak punya patokan pacar gue tuh harus punya rambut panjang, rambut pendek, atau tingginya berapa atau gimana. Gue tuh nggak pernah netapin kriteria itu. Cuman kalau misalnya dilihat balik atau ditarik garis lurusnya, mungkin ada kemiripannya. Seperti yang dibilang teman-teman mungkin. Bahkan lu sendiri kan, gue sering bilang gitu. I did say that. Iya. Tipenya Hari, aku sering bilang gitu. Iya, lu sering bilang gitu, tipenya Hari. Kadang gue nanya kan, emang tipe gue itu kayak gimana gitu. Karena gue sendiri nggak pernah tahu. Tapi mungkin beda orang, beda cara menilai ya. Mungkin ada juga orang yang harus punya kriteria gitu. Jadi it depends lah. Depends tergantung dengan orangnya gitu. Oke, so disagree. That's gonna be a first interesting statement. Oke, kalau misalnya kamu tidak setuju bahwa cowok itu selalu punya kriteria tertentu untuk bisa suka sama cewek. So, seberapa besar dampak atau pengaruh appearance terhadap ketertarikan cowok terhadap cewek? Seberapa besar? Berapa persen? Let's say 1 sampai 100. Berapa besar? 1 Berapa sampai 100. Ya? 1 sampai 100%. 1 sampai 10 lah. Oke, ya sama aja. Cuma dikecilin. Oke, let's say 1 sampai 10. Seberapa besar pengaruh penampilan terhadap kemungkinan kamu ingin mengenal seseorang lebih jauh gitu? Oke, ini untuk teman-teman di luar sana yang bilang kalau misalnya looks itu nggak penting. Ini gue mau bilang bahwa kalian tuh bullshit. It's bullshit. Oke. Karena dari 1 sampai 10, menurut gue appearance itu 9. Tapi ini, appearance itu bukan satu-satunya kriteria yang menunjukkan kalau misalnya gue bakal suka sama nih orang. Tapi appearance itu kayak misalnya screening CV gitu. Ketertarikan nice di awal. Istilahnya. Ketertarikan di awal untuk mengenal orang ini lebih jauh. Jadi kayak tiba-tiba muncul spark, terus gue kayak, kok gue penasaran sama nih orang kayak gimana ya. Jadi punya keinginan untuk pengen tahu orang ini tuh seperti apa jadinya. Tapi belum tentu gue bakal bener-bener bisa suka sama nih orang. Nah itu bedanya. Oh nice. Oke. Jadi gini, karena meskipun kita tidak punya, kadang ada orang yang punya kriteria, kadang ada yang enggak. Kalau yang udah punya kriteria, udah pasti penampilan pengaruh banget dong, ya kan? Bisa jadi. Kan pasti kalau dia punya kriteria rambut panjang, bla bla bla, tinggal dia cek. Oh ya udah kayak gini gitu. Tapi meskipun Hari nggak punya kriteria, tapi dalam skala ketertarikan, jadi kayak skala tuh ada banyak hal, skala ada banyak guys. Jadi ada skala ketertarikan, skala kesukaan, skala apa gitu. Nah, tapi skala ketertarikan itu penampilan itu membuat kamu kemungkinan 9/10 ingin lebih mengenal orang itu ketika kita tertarik pada penampilannya, ya nggak sih? Tapi ketertarikan itu juga
kalau buat gue tuh datangnya tiba-tiba gitu, tanpa gue sadari gitu. Oh tiba-tiba gue tertarik gitu aja. Misalnya gue terus kayak diserang dari belakang gitu. iya, karena kan balik lagi gue punya kriteria tertentu kan. Jadi setiap orang yang tiba-tiba menurut gue menarik ya, gue pengen tahu aja nih orang tuh kayak gimana. Misalnya pernah suatu kejadian itu, kalau gue nggak salah itu gue masih SMP gitu. Gitu. Terus biasalah kalau anak-anak SMP di sekolah itu kan ada kumpul buat kebaktian. Kebetulan dulu itu gue sekolah Kristen. Jadi tiap minggu itu ada kebaktian gitu. Ada suatu hari ada adik kelas gue gitu yang perform main piano gitu. I'm listening. Perform main piano gitu. Terus dia main kan. Gue masih ingat banget lagunya itu apa. Karena setelah dia mainkan itu, gue jadi tahu itu lagunya apa. Lagunya itu Balade pour Adeline. Aduh, hatinya Hari itu kayaknya masih nyangkut di momen itu kayaknya. Jadi gue nggak tahu, gue itu tertarik sama orang yang bisa main piano. Tapi sampai orang itu main piano di atas panggung. Terus gue kayak, oh my god. Oh, anjir, 9/10 ini. Ya, jadi ketertarikan itu datang secara tiba-tiba gitu, tanpa gue sadari gitu. Kayak gitu perasaannya. Oh, it's very interesting. Oke. So pertama clear ya guys. Menurutku juga sebagai perempuan pun, meskipun aku ngerti bahwa perempuan tuh yang paling sering kena shame ya, kayak penampilannya kurang atau kurang cantik, kurang apa. Cowok juga sering kok. Nah, tapi menurutku sebetulnya buat aku sendiri nggak mungkin kalau aku pengen kenal sama orang kalau aku sama sekali nggak tertarik sama apa yang ditampilkan, ya nggak sih? Itu benar. Iya kan, kayak kalau misalnya apalagi ketika aku merasa orang ini sama sekali tidak ingin membuat orang tertarik sama dia gitu, kayak dia sengaja membuat dirinya tidak menarik gitu, ya gimana untuk kita bisa pingin kenal gitu loh. Jadi please be fair ya, maksudnya impression. Kita bukan judging loh, kita bukan judging, tapi itu impression iya, benar. aja. Manusiawi nggak sih dari mata loh. Jadi gini, maksudku memang inner beauty itu jauh lebih penting, itu aku masih akan selalu sepakat. Tapi 100%. bukan berarti kalian itu boleh membela diri dengan oh ya udah kalau memang cowok itu hanya nilai dari penampilan, gue akan jadi cowok yang tidak menarik karena cowok itu kayak gitu. Tuh menurut gue nggak wise gitu. So just be yourself, be as the best version of yourself gitu, okay? So stay pretty, okay? Nah, next. Wow, banyak banget ini. Oke. Ya jelas dong dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Apa itu? Tadi kan Hari bilang bahwa dari ketertarikan itu kan kita kemudian akan berusaha untuk mengenal dong. Muncul keinginan untuk mengenal. Gitu. But it doesn't mean that we would fall for that person, right? Atau mungkin tidak menjamin bahwa kita akan menyukai orang itu. Suka dulu lah, belum cinta ya. Suka dulu gitu. Oh, suka cinta. Oke. Ya dong, beda dong. Suka itu kan lebih ke kepala ya. Tapi kalau affection. Tapi kalau sayang tuh kan kayak udah sebadan gitu, sakit semua gitu. Kalau udah sayang sama orang tuh udah sakit semua gitu. Oke. Sebentar tiba-tiba curhat. Nah, oke. Pertanyaanku Hari. Oke. Pernah nggak Hari? Ketika kamu tertarik sama orang, terus kamu berusaha untuk berteman dulu sama dia. Jadi aku punya 2 pertanyaan. Ketika kamu tertarik sama orang, kamu berusaha berteman dulu sama dia, kamu masuk ke circle-nya dia untuk mengenal dia lebih jauh dengan alasan berteman, tapi sebetulnya kamu masuk ke pertemanan itu karena kamu sudah punya ketertarikan sama dia. Yang pertama itu ya. Atau pernah nggak Hari? Kayak kamu bilang bahwa kamu tuh nggak tahu kapan kamu tertarik sama orang kan. Nah, tiba-tiba one day yang kayak kamu tanpa kamu tahu di dalam sebuah pertemanan yang kamu kenal, yang sudah kamu di dalamnya gitu. One day tuh kamu kayak ditampar dari belakang bahwa ya ampun ternyata aku tertarik sama orang ini gitu. Pernah nggak? Jadi kamu mendekati orang, menjadi teman seseorang karena kamu memang tertarik sama dia. Dan pernahkah kamu tertarik sama teman yang sudah lama berteman sama kamu? Iya. Sering berjalan waktu ya. Gue mau ngejawab, tapi gue mau kasih disclaimer dulu. Ini bukan tentang gimana caranya untuk mendekati wanita gitu. Ini bukan tentang gimana cara kita mendekati wanita. Jadi kita harus berteman dulu di lingkungan pertemanannya atau gimana gitu. Ini bukan mendekati one-on-one gitu. Sama sekali enggak. Aku nggak ada pemikiran ke situ guys. I'm just learning about men. Disclaimer gitu. aja untuk teman-teman yang mungkin dengar gitu. Jadi kayak bukan gue lagi mengajari. Bukan aku dan Hari ya, bukan ya. Oh ya, dan satu lagi disclaimer, ini berdasarkan pengalaman gue aja.
Jadi Iya, belum tentu betul. orang lain bakal merasakan hal yang sama juga. Jadi ini based on my experience saja dan tidak Yes, pasti it's based benar on our juga. curiosity. Oh, Benar. nggak ada kebenaran, nggak ada kesalahan, nggak ada kebenaran. kebenaran. Just listen to us discuss. Oke, jawabannya pernah dan pernah. Kebetulan pernah mempunyai experience seperti itulah. Kenapa itu? Emang kenapa? Enggak, karena gini. Oke, kenapa aku nanya kayak gini? Karena menurutku itu kan aku ngerti bahwa banyak ya meme yang bilang bahwa apa yang cowok tahu tentang cewek itu kosong. Ada buku. Jadi kalau ada buku yang judulnya tuh kayak What Men Knows About Women, itu bukunya sini kosong. Book, Because ya karena dibilang bahwa cowok tidak akan pernah bisa mengerti cewek gitu kan. Nah, aku tuh kok nggak merasa itu adil. Karena menurutku juga cewek tuh nggak pernah berusaha mengerti cowok gitu. Ngerti nggak maksudku? Aku tuh tidak mau menjadi sisi yang kayak cowok nggak akan pernah mengerti gue. I cannot accept that when I never try to understand you guys gitu kayak. It's not that I'm trying to understand Hari ya sebenarnya. Me and Hari is sister and brother. Clear. Udah clear cut itu berarti aja ya? Udah clear cut gitu. Iya sorry ya nggak akan pernah ada apa-apa. Oke. Maksudku Hari and me clear lah. Tapi maksudnya aku tuh penasaran apa yang ada di isi kepala cowok dan siapa tahu aku tidak pernah tahu apa yang ada dalam kepala kalian karena aku tidak pernah mau mendengarkan juga gitu loh. Nah makanya ada sesi ini hari untuk ini. kalian pendengarnya, why not that we try to at least listen apa yang ada di dalam kepala cowok yang katanya simpel, karena menurutku tuh nggak sesimpel itu somehow gitu. Maksudku nggak segampang itu gitu. Memang rumit ya, cewek jauh lebih rumit. But please do explain because I'm curious to know what is inside you guys had gitu loh. Let's first. Tapi ini sampel doang ya, sampel yang tidak mewakili seluruh. Please don't feel guilty with your story ya. lah. No lah, don't feel guilty lah. Apa itu? Aku pertama aku penasaran dengan pengalaman yang menurutku aku bisa lebih ngerti. Karena kan tadi kan gini kayak kamu pernah tertarik sama orang, kemudian kamu berusaha untuk masuk ke dalam circle pertemanan dia dengan alasan berteman gitu kan. Let's be friends gitu. Tapi sebenarnya dalam hati kayak I do want to know you gitu. Nah, what happens when that is going on inside your head gitu maksudku? Jujur ini gue nggak tahu ya, apakah ini cara yang benar atau tidak untuk mendekati seseorang gitu? Gak ada yang benar salah, udah. Iya, apakah ketika kita mau mendekati seseorang, bagusnya itu kita mulai dari pertemanan atau enggak? Jadi kita tujuannya itu harus clear atau enggak itu gue nggak tahu nih. Karena kalau misalnya tujuan dari pertemanan itu bisa aja tujuannya itu nggak jelas gitu. Mungkin si ceweknya itu nggak bakal ngerti alasan kenapa ini orang masuk ke circle pertemanan gue gitu. Apakah cuma pengen jadi teman atau mau mendekati gitu. Kadang ada gray area itu. Nah, iya juga ya. Tapi kalau misalnya pengalaman gue sebelumnya, itu memang kenapa gue masuk ke pertemanan itu karena menurut gue nggak ada cara lain untuk bisa mengetahui orang ini lebih lanjut tanpa masuk ke circle pertemanan tertentu. Karena mendekati. Karena kita beda usia. Jadi pasti aktivitasnya itu berbeda. Kedua, tidak banyak irisan. Kedua, kita beda jurusan. Kita nggak pernah masuk satu kelas yang sama. Kita nggak pernah masuk ke lab praktikum yang sama. Satu-satunya kesempatan untuk ketemu itu cuma di kegiatan organisasi. Which is itu juga circle pertemanan. Semakin sempit ya informasinya. Jadi ya mungkin itu yang gue lakukan gitu. So if I may know, how do you feel back then? Kayak kan kamu kan tertarik sama dia gitu ya, secara penampilan lah ya, secara penampilan. Terus kemudian kamu mendekati, kemudian untuk tahu karakter orangnya kayak apa gitu kan. Kamu masuk ke pertemanan dia gitu. Itu kan pasti pertemanan yang bukan pertemananmu dong, bukan? Iya dong. Kayak kamu menceburkan diri ke sebuah pertemanan di mana you may or you may not fit gitu. Iya. Nah. How did you feel back then? Kayak, did you feel like gimana ya? Maksudnya yang aku bayangkan tuh kayak, this is what it takes for me to like someone gitu kayak. Apakah itu sebuah pengorbanan gitu, atau kamu merasa itu sebagai sebuah pengorbanan, atau kamu merasa kayak
ya ini otomatis aja kayak aku harus tahu per circle dia, atau kamu merasa tertekan? Nangkep gak? Tertekan enggak juga, karena sebenarnya pertemanan kita juga ada irisan gitu. Ada kecocokan lah Ada ya. kecocokan. Temannya itu teman gue juga, jadi teman gue juga itu temannya dia juga. Jadi ada mutuals lah, ada mutuals juga di pertemanannya. Mutuals. Terus? Cuman lebih ke gue harus memaksakan diri gue untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa yang gue lakukan. Seperti misalnya kadang gue males aktif berorganisasi ya. walaupun penting aktif berorganisasi. Kadang ada beberapa organisasi yang tuh tidak seperlunya gitu. Maksudnya pokoknya bukan kamu nggak mau lah ya. Bukan nggak mau, tapi sebetulnya waktu yang gue spend itu nggak seharusnya sebanyak itu gitu. Tapi untuk usaha itu, jadi gue harus meluangkan waktu. Tapi bagian dari effort lah menurut gue. Iya. Oh oke. So you're saying that itu clear bahwa tujuanmu adalah bukan berteman gak sih? Kamu pengen mendekati gak sih sebetulnya? Iya. Iya kan? Iya, Oke. iya. Does she know? I mean, did she know? Iya. Oh, dia tahu? In the end ya. Ya, itu pertanyaanku. Oke, gini. Gini. Karena buat aku tuh agak sulit untuk ketika cowok datang terus kemudian ngomong bahwa dia mau berteman. Buat aku tuh oke, fine, berteman, ya udah gitu. Ya iya kan? Nah, itu betul. iya. Nah, itu dia. Makanya terus ketika kami dekat, terus aku tuh kayak sebagai cewek, aku tuh merasa kayak oh ya ini semua teman gitu. Oke. Nah, tapi gini, maksudnya tuh kadang-kadang buat aku tuh kalau teman-temanku tuh selalu bilang kayak nggak, kamu tuh nggak peka. Loh, menurutku kamu terlalu peka. Menurutku, ngerti gak sih? Kayak kamu tuh salah melihatnya. Gimana gitu loh. Gue pakai analogi Gen Z banget nih. Oke. Di usia gue sekarang, menurut gue semakin jelas itu semakin baik. Di usia gue sekarang. Semakin jelas semakin baik. Semakin jelas tujuannya. Semakin diperjelas tujuannya. Kayak kalau misalnya gue mau mendekati orang, ya udah gue straight gitu. Gue kayak gue mau deketin lu. Jadi gue terlihat sangat jelas gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak Gen Z di kuliahan itu masih statue gitu loh. Tunggu. Bentar. Itu kemarin banyak yang ngomong sama aku. Itu apa sih? Itu apa sih? Lu gak tahu statue itu apa, Ji? Gue yakin lu tidak tahu statue itu apa. Aduh, aku gak tahu apa-apa lagi. Kemarin temen gue bilang kayak itu lagi trending loh, Steph. Iya, pokoknya semua yang trending aku gak tahu aja. Iya, akhirnya setelah lu merekomendasikan gue untuk menonton TikTok, akhirnya gue terpapar virus statue. Oke. Jadi statue itu kayak setelan cuek baru malu gitu. Kayak cuek-cuek gitu lah ya. Kayak Ulangi, gitu. ulangi. Sorry. Bentar, kuping gue gak kuat. Statue itu kayak singkatan setelan cuek baru malu gitu. Jadi kayak cuek-cuek, terus ternyata cowoknya menjauh, ntar jadi kayak malu gitu loh. Padahal pengen tapi enggak. Tarik ulur. Malu itu menyesal maksudnya. Menyesal, iya. Tarik ulur lah. Simpelnya tuh kayak tarik ulur gitu. Nah, jadi dulu itu ketika kita masih kecil, otakku baru nyambung. Nah, gue nggak tahu ya apakah ini terjadi di gue juga, Pak. Apa lu juga merasakan yang sama? Lu pernah punya pengalaman yang sama? Dulu itu pas kita masih kecil, lebih muda, itu kita lebih cenderung ke kayak cuek-cuek gitu gak sih? Kayak gak mau yang terlalu jelas banget kalau misalnya gue ngejar dia. Gak mau ketahuan gue ngejar dia. Kayak gitu. Lo ngerasain kayak gitu gak sih? Oh gitu ya? Kenapa gue sampai sekarang masih merasakan gitu ya? Karena kayak malu gitu untuk orang tahu kalau misalnya gue suka sama dia. Kira-kira kayak gitu. Oh maksudnya kayak gak mau kelihatan. Gak mau menunjukkan banget gitu kalau kita tertarik sama seseorang. Bener, gitu. Itu statue. Oh itu. Oke, so apa hubungannya dengan tadi pertanyaanku? Maksudku terus gimana untuk tahunya tuh gimana gitu loh? I did tell her. You did? Tapi semua itu terasa lebih jelas ketika kita memutuskan untuk tidak bersama lagi. Maksudnya tidak. Wait. Jadi itu kita itu belum pacaran. Itu bisa dibilang masih PDKT lah, deket lah. Nah, kamu mendekati dan dia merasa, apakah dia merasa kamu dekati? Mungkin iya. Mungkin iya. Tapi karena statue itu. Gak kuat dengarnya. Please don't. Kita masing-masing itu kayak nggak memberikan sinyal yang jelas gitu loh. Jadi banyak gray area di hubungan pendekatan itu. Jadi yang menyebabkan banyak kebingungan. Tunggu. Kamu yang nggak jelas atau dia yang nggak jelas? I would say both. Karena I will say both. Playing ya. Kalian berdua main ya? Ya nggak sih?
you're playing on the Gray gray area. Yeah. So you guys feel something? Maybe, yeah. Oke. Tidak ada. Jadi kamu juga merasa kayak dia mau gitu. kamu dekati ya nggak sih? Iya, ada. Sehingga kamu mendekat kan? Iya. So why did not it work? A lot lah ya, banyak hal lah, banyak hal gitu tapi. Oh iya, iya aku ngerti lah. Tapi maksudku kayak, I mean kalau misalnya aku dekat sama orang terus nggak tertarik, ya udah kayak separate ways aja gitu. We just like, for me, I will be questioning ya kayak, what was that? Kayak gitu kayak, itu tadi kemarin apa ya? Oh ya udah pertemanan aja gitu. I mean, buat aku kayak nggak pernah clear kalau misalnya kayak pernah ngobrol banget terus kemudian nggak ngobrol tuh buat aku kayak oh ya udah kemarin cuma ngobrol aja gitu. But you say that justru clear ketika kalian nggak bersama, maksudnya gimana? Clear di perasaannya. Jadi kayak ketika ya udah kita nggak deket lagi, nggak ngechat bareng lagi, itu baru kerasa kan. Oh ternyata gue sayang ya sama dia, gue suka ya sama dia. Kenapa gue nggak lebih berani gitu? Was it? So oh my god. Makanya nih, ini kan di kasus gue ya, mungkin di cowok lain itu enggak gitu. Karena kebetulan gue tipe yang sedikit complicated juga. Jadi gue sangat tidak peka dengan lingkungan sekitar gue juga. Jadi gue sangat lambat untuk merespon perasaan gitu. Oh jadi pada saat itu tuh kamu masuk ke pertemanan dia, terus kemudian terus kamu berusaha untuk mendekati dia gitu. Terus ternyata kalian dekat dan somehow it just doesn't work. Yeah. Dan ketika doesn't work itu kamu baru sadar bahwa I think there was something gitu. Yeah, I think I should put a lot more effort gitu. But does she know? Tahu apa nih? Maksudnya tahu apa nih? Your feelings, about your feelings. Tahu kalau misalnya gue ngedeketin pasti iyalah, kerasa lah itu. Oh ya? How? Tunggu ya, enggak. Ya misalnya jangan kayak ya. ngajak keluar itu kan udah kayak kode kalau misalnya gue lagi ngedeketin gitu nggak sih? Enggak. Buat lu. Nah itu maksud gue. Kalau udah temenan buat gue, gimana taunya kalau gue dideketin? Kalau dia ngedeketin gue, gimana taunya? Perginya berdua. Emang lu nggak pernah makan berdua sama teman cewek lu? Nggak pernah. Hah? Teman cewek mana pun nggak pernah? Pernah. Masa sih? Masa teman himpunan gitu nggak pernah lu makan berdua? Jarang banget. Oh jadi lu emang bukan tipe yang gitu ya? Bukan. Oh, oke. Jadi buat lu tuh kalau pergi berdua tuh fix clear banget bahwa itu mendekati gitu. 90%. Ceweknya tahu nggak? Cewek tuh ceweknya gue. Tahu apa? Tahu apa dulu nih? Tahu bahwa kamu mendekati dia dan tahu tentang perasaanmu loh. Harusnya tahu, tapi mungkin dia nggak tahu seberapa seriusnya gue pada saat itu. Oke, bahkan kamu juga nggak tahu seberapa seriusnya kamu pada saat itu nggak sih? Ya kamu nggak clear sama perasaanmu sendiri kan? Iya. Oke. Did you regret that? Ini gue nggak tahu nih. Lu percaya nggak ada yang namanya itu jatuh cinta di waktu yang salah gitu? Percaya. Kalau jatuh cinta di waktu yang salah gue percaya. Nah mungkin itu yang gue rasain kali ya. Lu merasa orangnya tepat tapi waktunya gak tepat gitu? Iya, orang yang tepat di waktu yang salah gitu. Mungkin pada saat itu jatuh memang cinta pada orang yang tepat di waktu yang salah. Jatuh cinta dengan orang yang tepat di waktu yang salah. Mungkin itu yang gue rasain pada saat itu kali. Sehingga kamu gak merasa cinta itu bisa dilaksanakan? Benar. So you gave it up? Oh my god, so painful. Yeah, it's just a story. Yeah, anyway, it's part of the it's part story of the lah. past. Yeah. Anyway, yeah. But maybe also because you let her go, mungkin gak segitunya lah. Ya gak sih? I mean, you have to also admit that if you really like this person, then you would have done something. Maybe, just maybe. Mungkin yeah, okay. hari yang dulu bukan hari yang sekarang aja. Makanya Yeah, mungkin orang yang tepat di waktu yang salah aja. Mungkin waktunya aja itu yang salah. Gitu. Oh my god, jatuh cinta pada orang yang tepat di waktu yang salah. Iya. Okay, next. The one that I was questioning. Ini bisa jadi title itu. Jatuh cinta dengan orang yang tepat di waktu yang salah gitu. Mungkin menarik gitu. Is there such a thing? Is there? Oke, aku percaya itu. Tapi tapi aku tidak tahu apakah orang yang tepat itu akan tetap menjadi orang yang tepat jika di waktu yang salah. Tapi aku tidak bisa membohongi bahwa waktu yang salah itu kan di logika ya. Tapi orang yang tepat kan di hati ya. Ya nggak sih? Kayak gitu kan? Iya dong. Bener kan? Bener nggak gue? Bisa. Kenapa bisa ada komplikasi itu kan karena ada pertentangan antara kepala dan hati, di mana kepala lu tahu bahwa you shouldn't be falling in love right now, gitu kan, kayak you cannot fall in love right now, but the heart is just cannot. You cannot stop it, right? Lie. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. I mean, like that's your explanation.
The second thing is that I want to know. Apa tuh? Aku sangat sulit untuk aku untuk tahu bahwa aku tuh suka sama orang sebelum orang itu yang ngomong sama aku bahwa I think you like me ya gitu, kayak I think there is something between us gitu. Nah jadi ketika orang yang ngomong kayak I think there is something between us or I feel something towards you atau I think I like you gitu, kayak do you feel something about me, kayak pokoknya ketika dipantik gitu baru aku mikir gitu bahwa oh maybe gitu. Nah apalagi terutama dalam pertemanan, makanya buat aku tuh aku tuh nggak setuju dari awal, dari aku dan Hari juga udah ngomong bahwa kami tidak setuju bahwa cowok dan cewek itu tidak bisa berteman, tapi kami setuju bahwa tidak semua bisa berteman, itu setuju. Tapi bahwa kalau dibilang bahwa cowok dan cewek tidak bisa, verdict itu enggak gitu loh. Kayak pasti ada yang bisa berteman, di mana aku dan Hari juga berteman gitu. Nah tapi gimana ya ngomongnya, gimana taunya Hari, kayak ketika kamu udah dalam sebuah pertemanan gitu ya, dalam sebuah circle di mana ada cowok, ada cewek, ada banyak orang gitu, maksudnya terus gimana taunya bahwa kamu tertarik pada seseorang lebih daripada teman-temanmu yang lain gitu. Itu kalau kamu dari orang yang jatuh cinta gitu ya. Dan kalau kamu dari sisi yang disukai gitu, gimana taunya kalau temanmu ini itu punya perhatian lebih ke kamu? Gimana taunya that there is something different between two people in a friendship gitu? Gimana taunya? Please. Bentar, gimana taunya orang itu suka sama kita atau gimana taunya kita yang suka sama dia? Oh, which one you can answer is up to you ya. It's up to you. Oke. Menurut gue ini yang banyak dilakukan orang kali, ngasih kode gitu. Kalau misalnya, okay, please explain the codes. I mean like it's a code ya, it's a code. Which means we need to encrypt the code, right? Maksudku kalau kalian dikasih kode Morse, kalau nggak bisa pecah kan bukan salahnya yang mecahin dong. Ya dong. Is it? Ya tapi it's not Morse. Bukan Morse gitu. Ini kayak kode-kode general yang mungkin orang lain sadar tapi dia sendirinya nggak sadar. Karena tergantung kepekaan. Oke, kan? contoh. Don't play gray area. Contoh misalnya ngajak keluar, ngajak nonton gitu. Ngajak nonton lagi gitu. Tua banget dia permisalan. Aduh. Apa ya? Ngajak apa gitu ya? Ngajak keluar makan gitu. Ngajak keluar makan, ngobrol gitu. Ya gue pernah juga sih ngobrol sama temen. Aduh, tapi Tuh kan. Emang lu gak pernah nonton berdua doang sama temen? Kita juga pernah makan berdua dulu tuh di Jakarta. Ya gak kan pernah. Gak apa-apa juga. Gak pernah. Oh iya gak pernah, berempat waktu itu. Ya, gak tapi pernah. Kita ngobrol kan waktu itu berdua. Tapi ada certain code lah. Yang mungkin gue gak tahu juga ya. Tapi pasti ada kodenya. Dimana kodenya tuh keras banget. Kayak misalnya gue lebih memperhatikan orang ini itu dibandingkan dengan orang lain. Kalau misalnya gue memberikan kode itu kayak gue lebih. Oh jadi kamu sisi yang kamu jatuh cinta pada teman di dalam sebuah circle. Iya. Kalau misalnya gue jadi orang itu, gue bakal memperhatikan dia tuh lebih daripada orang lain gitu. Memperhatikan dia lebih daripada orang lain. Tapi gimana kalau emang dia lagi butuh lebih banyak perhatian tuh? Misalnya kayak lagi ada masalah atau something is going on with her life. Asumsi semuanya itu sama. Asumsi tidak ada faktor pendukung lainnya, tidak ada variabel lain. Faktor pendukung. Tapi gue memberikan. Anak IPA banget. Tapi gue memberikan effort itu ke variabel tersebut, ke sampel tersebut, bukan variabel. Anggap tidak ada variabel lain. Apa itu? Oke, aku gimana kamu tahu kamu suka sama orang ini sih, Hari? Kayak Oke, aku ngerti bahwa kan kalau tadi kan aku pertanyaannya adalah gimana caranya membuat orang ini tahu kamu suka sama dia, ya kan? Yeah. Sehingga kamu bilang bahwa ya I send codes and then you give more effort and then like apa ya? Kayak kamu kan intinya kamu bilang bahwa Ci lu tuh harusnya sadar gitu kan maksud lu, ya kan? Tadi harusnya lu sadar, kalau gue nggak sadar salah. Nah, tapi dari kamu gimana kamu tahu sih kamu suka sama orang ini? Menurut gue ada 2 cara untuk tahu kalau misalnya itu kita tuh suka sama orang. Oke, inilah akhirnya pertanyaanku terjawab. Why men fall in love? Oke. Yang pertama dari first impressions. Jadi menurut gue ada yang seperti kita obrolin tadi, bahwasanya kalau misalnya kita bakal tertarik dengan orang-orang dengan kriteria tertentu gitu, yang bahkan tidak kita sadari. Nah itu kan kita tahu kan, kita punya ketertarikan. Terus kita pengen tahu orang ini lebih lanjut. Kalau misalnya orang jadi ada sesuatu yang captivating gitu ya dari orang itu. Benar. Yang kedua, ini yang lebih bahaya Ci. Yang diam-diam menghanyutkan. Yang kedua ini lebih bahaya Ci. Yang diam-diam menghanyutkan.
Karena kita nggak tahu kita itu suka sama dia until suatu waktu gitu, kayak snap gitu. Wah, anjir. Gimana? Kok bisa? Ternyata orang ini yang mungkin gue cari gitu. Ternyata mungkin orang ini yang gue cari gitu. What do you feel? What did you feel? Banyak hal yang mungkin bisa membuat kita itu suka tapi kita nggak sadari aja. Jadi misalnya kita di lingkungan pertemanan yang sama nih. Kita di lingkungan pertemanan yang sama. Awalnya maksud kita itu memang ya berteman aja. Jadi nggak ada kayak ekspektasi gitu untuk jadian atau misalnya. Nggak kayak tadi kan. Iya, nggak ada ekspektasi untuk ngedekatin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu ternyata sifat orang ini muncul gitu. Misalnya sisi baiknya, sisi perhatiannya, sisi kedewasaannya, itu yang membedakan dia dibandingkan dengan orang lain gitu. Nah, tanpa disadari tiba-tiba semakin kenal, kita semakin suka gitu. Nah, yang diam-diam tiba-tiba suka ini yang lebih bahaya nih menurut gue. Oke, jadi karena semakin kenal, aku tuh, kenapa topik ini juga menarik banget buat aku? It's because lately I'm learning Carl Jung. Oke. Salah satu psikologis ternama dunia lah gitu. Dia salah satu pendiri psikologis terbaik gitu. So I'm learning why do we actually fall in love with someone gitu. Karena buat aku tuh love itu sesuatu yang tidak tertampikkan, but we cannot understand it gitu. Jadi aku tuh belajar kenapa gitu. Nah, the more I learn about it, jawabannya adalah maybe ini bisa menjadi arahan untuk tadi menjawab yang hari tadi yang aku tanyain ke kamu Har. Because we don't know, right? Like it's just a chemical reaction, and then the more we know about the person, whatever gitu. Tapi kan sulit sekali untuk dimaknai dalam sebuah kalimat gitu kan. Oke. Nah, Carl Jung itu tuh bilang bahwa we don't love someone for who they are. We love someone for whom they represent to us gitu. Jadi kita tuh jatuh cinta sama orang itu bukan literally karena dia itu siapa, dia itu apa, tapi tentang bagaimana kita melihat diri kita ketika bersama orang ini. Kita gimana ya, dia bilang bahwa ada sebuah vision yang muncul dalam diri kita, di mana kita membayangkan bagaimana diri kita ketika bersama orang ini dan kita menyukai vision itu. Atau mungkin bahasa lainnya itu lebih ke dampak gitu. Apa dampak yang diberikan orang ini ke kehidupan kita gitu. Kita menjadi orang yang seperti apa jadinya. Oh, is it? Jadi kayak what they brought out from us gitu. Iya. Oh, dampak ya. Dampak. So you fall for someone. Jadi pada saat itu kamu akhirnya semakin kenal sama temanmu itu. Terus kemudian what does she brought out from you that makes you fall for her? Ini gue nggak tahu ya. Ini gue nggak tahu apakah pada saat itu tuh ini cuman sekedar perasaan suka atau cinta gitu. Ini gue nggak tahu. Ini gue nggak tahu apakah suka atau cinta gitu. Atau beneran sayang gitu. Atau beneran sayang gitu. Karena kalau misalnya kita tarik balik ke sekarang, definisi sayang gue itu mungkin udah berbeda gitu. Menurut gue kalau misalnya sekarang ya, sayang itu bukan cuman sekedar apa yang kita suka dari orang itu, tapi gimana what you feel about their imperfections. Iya, tapi tentang gimana kita bisa menerima kekurangannya bahkan. Jadi gue nggak tahu tuh pada saat itu apa yang gue pikirkan gitu. Tapi kenapa pada saat itu orang ini berkesan banget, karena orang ini memberikan gambaran tentang kehidupan seperti apa yang pengen gue jalani bareng pasangan hidup gue nantinya. Dia memberikan gambaran itu. Dia memberikan gambaran and you itu. Like that? And you like that vision? Iya, dia memberikan gambaran itu. Dan gambaran itulah yang menjadi benchmark bahwasanya, gue pengen pasangan hidup yang seperti ini. Oke, jadi kita tahu kita suka sama orang adalah ketika kita memiliki vision kehidupan seperti apa yang mungkin kita miliki sama orang itu, dan kita menyukai vision itu. Itukah yang buat kamu sadar bahwa kayaknya gue suka sama orang ini gitu? Iya. Tapi belum tentu cocok ya. Belum tentu cocok ya. Belum tentu. Nah, makanya love itu bukan cuman sekedar
apa yang kita lihat. Chemistry. Gitu. Bukan sekedar chemistry. Bukan sekedar apa yang kita suka tentang vision kita. Tapi tentang gimana caranya, apakah kita bisa menerima kekurangannya juga atau enggak. Ya apakah kompatibel atau enggak juga Kompatibel atau enggak. Karena menurut gue. Tapi karena mulai dari friendship, bukankah itu yang membuat kita merasa bahwa Belum tentu. Karena kita tidak selalu memperlihatkan semua karakter kita itu di sebuah pertemanan gitu. Kadang ada satu karakter itu yang baru muncul ketika kita jauh lebih kenal satu sama lain. Iya pasti. Nanti ketika nikah lagi pasti kayak gitu kan. Makin dalam pasti. Okay, so back then, did she know that you like her? No. At least. No. Oh, she doesn't know again. No. Why? I mean, okay. Bukan aku ngulik kayak why Hari not telling her, tapi lebih ke kayak kenapa sulit sekali? Kenapa gini? Karena banyak DM yang masuk, terus kemudian kayak gimana ya Ci, how to finish this friend zone gitu, terus kayak how to end this friend zone, how to say it gitu, terus maksudku kayak, dan karena aku tuh nggak pengen jadi orang yang tuli seolah-olah kayak ngomong aja gitu kan, kayak nggak segampang itu gitu ya maksudnya. Nah, kayak what does it take for a guy when you feel something towards your friend gitu ya? What does it take for you to just say, to confess? Nah, kalau bagi gue confession itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Bagi gue kalau misalnya gue nggak yakin sama orangnya, gue itu bukan nggak yakin sama orangnya lah, nggak yakin sama diri gue sendiri dan sama orangnya lah, both lah. Kalau misalnya gue nggak yakin dengan keduanya, gue itu nggak akan confess gitu. Karena mungkin satu, pertama gue belum siap. Kedua, siap untuk punya pasangan. Karena menurut gue punya pasangan itu kan harus ada tanggung jawab, harus lebih mature, harus lebih independen secara financial dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena pada saat itu gue masih kecil, ada sebuah ketakutan di mana kalau misalnya cinta itu tidak bertaut. Kalau misalnya cintanya itu tidak bertaut, bahkan kemungkinan untuk berteman sama dia aja nggak ada gitu. Jadi kayak, gue ditolak nih, udah gak bisa berteman dong. Pada saat itu gue mikirnya kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk. So you choose comfort over courage. Iya, itu. Jadi gue memutuskan untuk itulah. Dan mungkin ada beberapa alasan lainnya juga ya kali ya. Did you regret that? Regret gini, ya. soalnya menurutku tuh kayak kebanyakan yang chat aku tuh bilang bahwa this has been lasting for like so many years, and because I couldn't take the courage to say just confess gitu ya, sehingga itu kayak nggak pernah selesai gitu perasaannya, sehingga dan kebawa-bawa, jadi mereka kayak kepikiran padahal sebenarnya jadi mereka tuh kayak taking hints, jadi kayak reading the lines macam-macam, kayak stresnya jadi stres sendiri gitu loh. Nah, tentu itu bukan regret lah, mungkin lebih ke kepikiran aja lah. Kayak misalnya kepikiran what if-nya gitu loh. What if kalau misalnya gue itu dulu lebih berani. What if kalau misalnya gue confess ternyata dia juga bertaut gitu. What if seperti itu. Ya, cuman kan yang seperti kita bilang tadi ya, mungkin orang yang tepat di waktu yang salah gitu. Jadi mungkin waktunya aja yang salah. Oh my god, Hari. Apakah pengalamanmu yang di masa lalu itu yang membuat kamu belajar bahwa sekarang you want to make it clear when you want someone? Is it? Or apakah dalam tanda kutip penyesalan itu yang membuat kamu tadi kan bilang bahwa semakin dewasa kamu merasa bahwa it's better to make it clear gitu. Nah, tapi maksudku gini, kalau misalnya kamu di dewasa ini gitu ya, imagine that Hari already got a girlfriend, but I mean imagine that you are in the position where you are in a circle of friendship gitu ya, you are single and you are in a circle of friendship, and then you feel that again gitu, kayak tiba-tiba oh my god, I think this person is the right one gitu ya. Terus and with who you are right now, would you tell her? Definitely. Karena semakin, no matter what. Iya. Karena nice. Karena gue baru sadar atau gue baru tahu gitu, lebih penting untuk hidup with no regret gitu. Kadang penyesalan itu because of what happened. Iya, karena penyesalan itu selalu datang ke belakangan kan. Iya, kalau pertama kan. Kalau ya mungkin dulu pada saat kecil itu mungkin kita mikirnya, oh yaudah lah, mungkin ada orang yang lebih baik, untuk cara mengovercome perasaan itu loh.
Oh ya ampun. Untuk menutup atau mengubur perasaan itu loh. Ya ampun dia. Aduh sakit banget aku mengubur perasaan itu kayak. Aduh sedih banget. Kita pikir, oh mungkin pasti nanti ada orang yang lebih baik. Nanti ada orang yang lebih baik. Oh ternyata enggak. Oh ternyata itu memang gambarannya tuh seperti itu. Jadi Oh, ya ketika ampun. Untuk membunuh perasaan itu ya. enggak lah, gue enggak coba membunuh lah. Mengubur aja lah. Enggak membunuh. Sama aja. tapi ya karena gue tahu gue tidak akan diberikan kesempatan yang kedua atau ketiga lainnya. Jadi ketika gue ketemu orang yang gue lihat ada gambaran seperti itu, ya gue nggak mau menyesal untuk kedua kalinya. Jadi I'll better make it clear gitu. Nah oke, sekarang kondisinya kalau misalnya Apa tuh? kan dulu kan kamu nggak pernah clear ya toh? Kamu kan dulu nggak clear sama dirimu sendiri, tapi kamu suka sama orang, terus kemudian dekat, and then you regret it, terus kemudian kamu ternyata kamu jatuh cinta sama temanmu sendiri, terus kemudian kamu nggak pernah berani untuk menjelaskan gitu kan, untuk memperjelas itu gitu. Nah, so now the question, from zero in a friendship, Oke. terus kamu merasakan bahwa gue suka sama teman gue yang ini gitu misalnya ya. What would you do gitu kayak? Apakah tiba-tiba kamu akan langsung ngomong atau what will change? Gini, maksud gue adalah kan pasti berubah dong. Kan perasaanmu berubah ya kan? Kan sebelumnya kan nggak ada apa-apa. Terus perasaanmu berubah gitu. Oke, how you fall in love gue masih belum ngerti. Maksudnya kayak gimana kita tahu kita suka sama orang, gue masih belum ngerti. Tapi ketika in a mysterious way sih. Jadi enggak ada clear gitu. It's true that it takes two stars to collide for people to fall in love. Itu kata Ed Sheeran. Tapi tapi maksud gue ketika you decide that I think I want this person gitu. Or at least you want her to know that you like her gitu. You have something more for her. What will change? What will you change? Memang benar kita nggak bisa memaksakan perasaan kita ke orang lain. Dalam artinya kalau misalnya kita memang suka sama orangnya, tapi cintanya itu emang gak bertaut, orangnya itu gak suka sama kita nggak bisa memaksakan itu. Kita jangan juga, itu dulu dong, kan tuh kan gak tahu. Iya, tapi kan kita nggak tahu juga orang itu suka sama kita atau enggak. Iya itu dia. Terus. Nah makanya. Tapi what will you do? Tapi kan ada sign gitu. Kalau misalnya orang itu memang menutup diri dan memang tidak pengen mengenal lebih kita gitu, lebih dari sebuah pertemanan. Jadi kalau misalnya memang tapi gimana kalau dia nggak tahu? Ya berarti emang nggak bertaut aja di waktu yang salah. Kenapa gitu? Kenapa nggak? Okay, if she doesn't know, then it's not her fault. Maksud gue bayangan gue adalah, gue pikir lu akan mencoba. Itu dia Ci. Itu untuk dia. membuat dia tahu. Itu dia. Apa? Kalau misalnya memang lu suka sama orangnya, lu juga bakal memberikan effort itu gak sih buat mengenal setidaknya? Tapi gue gak tahu kalau gue suka sama dia. Siapa tahu gue mungkin suka sama dia. Mungkin kan? Mungkinnya ya, mungkin enggak kan? Maksud gue, ini gue bukan suka sama Hari. Iya. Ya maksudnya lu pengen tahu kalau misalnya orang itu suka sama lu duluan, tapi lu sendiri nggak tahu lu suka sama orang itu atau enggak. Benar gak? Oh enggak, gue gak berharap dia suka sama gue juga. Maksudnya ada orang nih yang suka sama misalnya lu. Ada orang yang suka sama gue, tapi gue gak tahu. Tapi lu gak tahu. Kalau lu tahu pun kan belum tentu lu bisa suka sama orangnya kan. Betul, tapi kalau gue tahu gue mungkin bisa suka sama orangnya kan. Tapi pernah gak terjadi seperti itu? Pernah. Ketika orang confess baru lu tahu lu suka. Iya. Karena menurut gue kemungkinan itu kecil. Karena menurut gue kemungkinan itu kecil. Sebelum langsung confess itu menurut gue kemungkinan kecil. Untuk tahu perasaannya, untuk tahu perasaannya dan bisa jadi suka. Kamu berusaha untuk sending quotes terus kemudian dia nangkep atau enggak gitu. Iya, mungkin quotesnya juga harus agak clear gitu ya, jangan quotes yang abu-abu gitu juga ya, jangan grey area. Nah itu apa tuh? Itu quotes clear tuh apa tuh? Gue sering lu marahin ya. Mungkin ini kita harus tanya ke yang lebih ahli kali ya. Ini karena kita nggak punya kapabilitas menjawab itu. Ini mungkin pertanyaan yang bagus untuk jawab ahlinya. Kami buruk sekali gitu. Soal itu. Iya. Kami buruk sekali soal itu. Kita buruk banget dengan yang namanya quotes gitu. Tapi menurut gue quotes itu tetap ada. Pasti tetap ada. Tidak bisa terhindarkan gitu. Pasti tetap ada. Pertanyaan gue, apakah lu berhenti memanggil dia teman lu ketika lu suka sama dia? Panggilan tertentu gitu? Ya enggak lah. Enggak dong, enggak, maksud enggak gitu. Maksud gue paling gak tahan sama panggilan tertentu Har. Tadi stage aja masih nempel di kepala gue. Bentar. Kan kalau kamu suka sama orang kan kamu berharap lebih dari teman dong.
Is it? Ya. Iya dong. Nah, misalnya dia nanya, jadi apakah kamu berhenti gimana ya? Kalau ada orang nanya nih, dia temanmu bukan gitu? Iya temanmu kan. Kalau kamu kalau dia nanya, kita teman atau bukan kan? Tetap teman kan? Maksudnya? Pertanyaannya gini, gimana caranya kita tahu kita itu beneran suka doang atau beneran sayang gitu? Beneran affection doang atau beneran suka gitu? Pengen dijadikan pasangan seumur hidup gitu? Gimana ngebedainnya gitu? Karena dengan tahu apakah kita tertarik atau beneran suka, itu bakal membuat kita itu lebih gampang mengarahkan tindakan kita. Gue tuh sulit sekali untuk tahu perasaan gue sama orang. Kalau gue ya, kayak untuk gue tahu bahwa gue merasakan sesuatu ke orang itu tuh kayak harus ada series of actions sekian lama yang gue lakukan terhadap atau untuk orang ini sekian lama sampai akhirnya otak gue tuh bisa register the data that I might feel something different to this person, to this particular person gitu. Nah, itu bahkan untuk gue sadar perasaannya beda dulu gitu. Nah, apalagi untuk gue tahu bahwa gue sayang sama orang tuh kayak butuh tahunan gitu loh, Hari. Untuk tahu bahwa untuk menerima bahwa I let this person have part of my heart gitu. Time frame tiap orang mungkin beda-beda lah. Itu nggak masalah lah. Tapi berarti intinya adalah you put effort to something kan. Ketika lo suka sama orang. Iya. But when it is friendship, isn't it very hard? Ya nggak sih? Makanya itu permasalahanku tadi gitu. Itu yang tadi gue bilang. Lo kan nanya ke gue kan, gimana caranya lo tahu kalau misalnya itu lu suka sama dia padahal itu awalnya cuma teman biasa. Jawabannya adalah seberapa effort gue berikan ke orang itu dibandingkan orang lain, pertemanan orang lain. Jadi so love is about effort. Iya, love is about effort gitu. That's sweet. Bahkan pada saat lu PDKT pun untuk mengetahui apakah orang ini worth it atau enggak, itu tuh tergantung dengan seberapa banyak effort yang lu tunjukkan. Dan menurut gue ya, itu harus reciprocal gitu. Iya, of course, untuk tahu apakah ada ketertarikan balik kan. Iya, menurut gue setidaknya ketertarikan dulu, belum kesukaan kan, ketertarikan kan. Iya, karena kalau misalnya lo tertarik itu at least lo bakal memberikan effort untuk mengenal gitu. Untuk nanya balik misalnya, seperti itu. Nah, ketika kita tahu kita sendiri itu beneran udah suka, kita memberikan effort itu akan lebih mudah buat kita kalau misalnya kita ditanyain, emang kita teman atau enggak? Ya itu kita bisa langsung berani gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, kita cuma sekedar tertarik doang atau beneran suka gitu. Pertanyaan terakhir ya, Hari. Apa tuh? Apakah kamu menyadari kamu punya perasaan seseorang itu setelah ternyata kamu sadar bahwa kamu melakukan sebuah effort, atau ada perasaan dulu baru effort? Ada perasaan dulu baru effort. Ada perasaan dulu baru effort. Orang itu jatuh cinta dengan cara yang sangat misterius gitu. Kita nggak pernah benar-benar tahu. Kayak yang lu bilang tadi, kita nggak bakal benar-benar tahu kita itu suka sama orangnya kalau misalnya kita nggak memberikan effort, kalau lu sendiri kan lu nggak sadar kan, bahkan lu sendiri nggak sadar kan, sampai tubuh lu sendiri yang memberikan effort itu. Iya betul. Gue nggak akan sadar kayak gue tuh harus ngelihat evidence, ngerti nggak sih? Kayak evidence dari badan gue sendiri. Bedanya, lu tidak merasakannya duluan, tapi di otak lu tahu, bahwasanya lu pengen memberikan sesuatu effort yang lebih ke orang ini. Did I know? Lu cuman gak sadar, tapi perasaan itu sebenarnya ada, cuman lu tidak sadar atau lu denial aja sama perasaan itu. Mungkin lu berpikir denial sama perasaan yang kayak apa tuh? Bahwa gue pingin sama dia gitu? Iya, bisa juga. Atau lu cuma berpikir, oh mungkin orang ini cuman bercanda atau pengen temenan doang. Mungkin lu denial dulu gitu. Iya, itu dia. Makanya yang aku bilang kalau di pertemanan kan sangat sulit kan. Karena buat aku kayak, oh ya ini buat temen juga gitu loh. Nangkep gak? Kalau misalnya aku effort pun, oh ya buat temen gitu. Karena aku sama temenku ya kayak gitu. Kayak sama kamu sendiri, nih. Ya aku akan usaha gitu. Misalnya nih. Kalau misalnya gue punya perasaan sama lu, gue pasti jaga jarak. Pertama gue pasti jaga jarak dulu. Oh iya? Gue jaga jarak. Dalam artian untuk merencanakan tembakan seperti apa yang akan gue luncurkan berikutnya. Untuk merencanakan tembakan apa yang akan gue luncurkan selanjutnya. Karena gue gak boleh salah langkah kan. Kalau gue salah langkah aja, itu gue udah masuk friendzone tuh. Kalau gue salah langkah tuh gue udah masuk friendzone tuh. Itu gak boleh tuh, Ji. Harus jaga jarak gitu. Jangan dikira ini temenan doang. Jadi
Jaga jarak tuh, Ji. Oh gitu. Jadi tuh akan malah jaga jarak. Lah tapi setelah jaga jarak mendekat. Aneh banget. Ini yang mungkin berbeda dari gue sama orang lain. Mungkin cara gue seperti itu. Cara gue seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang udah langsung aja deketin. Ya udah langsung gitu aja, iya. Tergantung tiap orang beda-beda punya style masing-masing kan. Last question before me closing this podcast. This podcast is take over ya. Kenapa panjang? Karena jarang terjadi ya guys. Tolong dimengerti ya. Oke. Jarang sekali aku podcast take over. Kalau misalnya apakah mungkin jadi mungkin sekali dari pengalamanmu yang di masa lalu bahwa mungkin kamu menyukai temanmu tapi karena takut kehilangan dia atau dengan for whatever reason you cannot say it out loud. Iya, mungkin saja. But you're saying that the effort cannot lie, is it? The feelings cannot lie. Perasaannya So the feeling can betray the effort? Lu harus punya perasaan dulu baru lu bisa memberikan effort itu, Ci. Cuma di kasus lu sendiri, lu deny lu punya perasaan itu. Walaupun memberikan effort gitu. Oh, oke. Ya berarti kalau ada effort, most likely there is a feeling. You're saying that? Yeah. Oh. To me, buat gua. What an interesting statement. Okay. So, dari perbincangan gue dan Hari ya guys, Kenapa aku memulai podcast ini dengan pertanyakan bahwa what does man feel itu tadi adalah yang sudah aku sebutkannya, bahwa menurutku tuh kadang cewek itu terlalu terperangkap dalam pemikirannya sendiri gitu loh untuk merasa bahwa dia nggak pernah ngerti gue, cowok nggak akan ngerti cewek dan segala macamnya. But pernahkah kita menghabiskan cukup waktu untuk bertanya gitu loh? Menurutku karena kadang-kadang cewek itu kan akan luluh pada perhatian, ya nggak sih? Nah tapi sehingga cewek tuh merasa kalau dia nggak perhatian berarti nggak ada perasaan gitu. Tapi cowok tuh kan punya cara pikir yang berbeda, di mana cowok itu kan pengennya kan kelihatan kuat, ya nggak sih? Cowok tuh kan pengen man up gitu loh. Nah sehingga kalau dia terus menerus kayak memberikan, kan mungkin dia juga merasa kayak berarti ini nggak ada sinyal gitu, salah tangkap sinyal gitu. Nah itu kan jadi sesuatu yang nggak produktif ya gitu loh. Nah masih kayak sebetulnya yang diinginkan keduanya tuh sama, tapi ternyata caranya tuh counterproductive gitu. Aku nggak tahu istilah bahasa Indonesianya apa sih. Nah tidak gitu, sehingga tidak berbalik lah, tidak bertaut lah. Nah padahal perasaannya kayak tadi bilang, kayak yang sudah Hari ceritakan, sebenarnya dua-duanya ada perasaan, jangan-jangan gitu. Jadi hanya karena dia nggak ngomong belum tentu dia nggak ada perasaan, dan jangan-jangan kitanya yang membuat kita itu jadi tidak bisa didekati gitu loh, atau kita yang membuat kita jadi tidak bisa, jadi pihak sana tuh nggak merasa dimengerti gitu. Nah itulah kenapa aku membahas ini sebetulnya, supaya setidaknya you are staying 1 hour in a man's head gitu ya. Maksudnya kayak gimana rasanya kayak mempelajari isi cara kepala pikir laki-laki, karena ternyata gak sesimpel itu juga. Ternyata buat mereka juga ada cinta yang tepat di waktu yang salah gitu-gitu. Maksudku ternyata cowok tuh gak segoblok itu gitu loh maksudku. Aku gak terlalu suka ketika seolah-olah cowok tuh goblok banget gitu. Itulah kenapa aku ngebahas ini. Dan balik lagi tadi, cerita itu adalah cerita Hari. Tentu saja kalian nggak usah telan serius-serius ya. Maksudnya nggak usah inilah kepastian duniawi gitu. Enggak. Tidak semua cowok itu berpikiran yang sama dengan gue gitu. Iya, ada yang langsung tabrak juga gitu kan. Ada yang merasa cinta itu nggak spesial, itu ada. Tapi maksudnya tapi nggak semuanya gitu loh. Jadi ya just listen more gitu. Maksudku sebagai cewek tuh coba mendengar juga, jangan cuma mau didengar gitu. Benar. And with all that being said, karena kalau dari cowok berarti kesimpulannya adalah kalau kamu melihat cowok itu ada usaha, most likely there must be a feeling. There must be a feeling. Yeah. Okay, let's close this one. Thank you guys. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.